Makam Jabal Kadas. Makam yang berada di Dusun Ngendut, Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi. Pemakaman ini berada di kaki Gunung Lawu, dan untuk bisa sampai ke makam ini, Anda harus menaiki anak tangga yang cukup banyak. Kurang lebih ada 170 anak tangga yang harus Anda lalui untuk sampai ke makam Jabal Kadas. Makam Jabal Kadas termasuk dalam salah satu pemakaman kuno yang berada di Kabupaten Ngawi. Di Jabal Kadas terdapat makam dari petinggi Ngawi pada zaman dahulu, yakni makam dari Patih Ronggo Lelono. Selain itu, di makam Jabal Kadas ini juga terdapat makam dari Nyai Cempo ing Yogyakarta, seorang perempuan pembawa padi cempo dari Keraton Yogyakarta. Terdapat perbedaan pendapat tentang Patih Ronggo Lelono. Ada yang berpendapat bahwa Patih Ronggo Lelono adalah seorang Bupati Ngawi. Ada juga yang berpendapat bahwa Patih Ronggo Lelono adalah seorang wakil dari Bupati Ngawi zaman dahulu. Tepatnya adalah wakil dari Kanjeng Adipati Kertonegoro. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Yang pasti, Patih Ronggo Lelono adalah petinggi atau pejabat Ngawi pada zaman dahulu yang tidak boleh kita lupakan jasanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sedikit informasi yang telah kami dapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya dari juru kunci makam Jabal Kadas, yaitu Mbah Karno. Menurut Mbah Karno, Patih Ronggo Lelono adalah pengikut Kanjeng Adipati Kertonegoro paling setia. Dengan adanya Patih Ronggo Lelono di samping Kanjeng Adipati Kertonegoro, membuat VOC dan Adipati sekutunya kewalahan, karena Patih Ronggo Lelono adalah orang yang sakti mandraguna yang kebal akan senjata. Hingga suatu ketika VOC merencanakan pembunuhan kepada Adipati Kertonegoro dengan cara mengundang beliau ke pesta pernikahan di Kabupaten Madiun. Kanjeng Adipati Kertonegoro yang tidak mengetahui akan jebakan tersebut dengan senang hati menghadiri pesta pernikahan tersebut. Akan tetapi, Patih Ronggo Lelono mempunyai firasat buruk akan undangan dari VOC tersebut, hingga beliau menyarankan kepada Adipati Kertonegoro untuk berangkat ke pesta pernikahan dengan membawa pengawal. Namun, Adipati Kertonegoro menolak hal tersebut dengan alasan, orang cuma mau kondangan aja kok bawa pengawal. Akhirnya, Kanjeng Adipati Kertonegoro pun berangkat ke pesta pernikahan tersebut dengan menggunakan pakaian biasa, tanpa menggunakan seragam keadipatiannya. Sesampainya di pesta, beliau pun ikut nimbrung bersama para tamu undangan yang datang tanpa diketahui oleh VOC dan sekutu, karena pakaian yang beliau pakai bukan pakaian keadipatian. Saat di pesta pernikahan, beliau akhirnya mendengar obrolan para VOC dan sekutu bahwa beliau akan dibunuh di situ. Setelah mengetahui hal itu, beliau pun berusaha melarikan diri. Akan tetapi, para VOC dan sekutu mengetahuinya, sehingga beliau dikejar. Sementara itu, VOC yang lain menyerang ke daerah Gendingan sampai mereka
berhasil menangkap salah satu abdi dalem Patih Ranggalelana dan dipaksa untuk memberitahukan penghapusan dari Patih Ranggalelana. Setelah mengetahui kelemahan dari Patih Ranggalelana, VOC dan sekutu pun segera menyerang Patih Ranggalelana yang berjaga di perbatasan untuk menunggu sang Adipati Kertonegoro. Warga yang tahu akan pembunuhan Patih Ranggalelana pun segera mengambil jasad dari Patih Ranggalelana. Agar VOC dan sekutu tidak mengetahui tempat pemakaman Patih Ranggalelana, akhirnya masyarakat pun memakamkan beliau di makam Jabal Kadas. Selain makam dari Patih Ranggalelana, di sini juga terdapat makam dari Nyi Ageng Cempo, seorang perempuan keturunan Keraton Yogyakarta, pembawa padi Cempo ke daerah Gendingan. Berarti mulai niki Mbah, sing babat Mbah Ranggalelana niki, terus Pak Kartonegoro, Mbah Kartonegoro ngadeg bupati, ngoten. Mboten niki hitungane anu nggih sareng-sareng. Oh. Nah, yang Kertonegoro niku enten daerah Kajangan pinggir Bengawan ngoten anu gawe tenger tondo klopo niku di pucuke nika ditali wangsul. Mungkin nek madosi yang Patih Ranggalelana niku gampil ngoten lah. Patih Ranggalelana madosi si Kertonegoro niku gampil. Niku saweg dibangun nika. Niku nggih waune kala mben didudah lare tiros tiang edan niku. Nika dibangun nika pun. Gampil. Niku saweg dibangun nika. Niku nggih waune kala mben didudah lare tiros tiang edan niku. Nika dibangun nika pun. Wong kula dinten Jumat Legi kula mriku nggih. Ngali ngoten sakniki nggih. Niki dereng dados soal nggih keadaane kados ngeten. Sing bangun Lurah niki dereng anu. Lah nek sing sedaya asli Ngawi nggih Mbah nggih. Ya niki asli Ngawi. Anu niki mboten asli Ngawi hitungane sing Kraton Solo. Mangkunegaran ping pinten ngoten lho niki. Sing yang Ranggalelana niki. Nggih. Terus nek sing bupatine niku asli king pundi kula dereng anu. Dereng mboten disukani sejarah teng Pak Bupati. Nggih. Lah nek Nyi Ageng Cempo niku saking Yogya niku. Nika anu siji kelurahan. Nika kelurahan Tawangrejo niki. Oh. Lurahe Tandalan omah tingkat ngoten mesine panjenengan liwati wae. Nggih. Lah batesane napa, Mbah? Napa sing enten dalan mriki wau batesane desa? Mboten. Niku enten Pring Gading. Niku lare ngoten lah njen minyokan. Terus ngidul-ngidul ngoten lah enten Pring Gading ngoten. Batasane niku. Berarti mriki kalih nggene Nyi Ageng Cempo pun beda desa. Nggih. Nek kula nggih asring mriku ya kula mben dina apa ya kula minggu ngajeng nika kula nggih mriku. Berarti sing ngrawat nggih pun benten Mbah nggih. Nggih. Napa enten dalan lintune nggene Nyi Ageng Cempo saliyane keng mriki? Lah nika ngetan cilik nika. Oh, sing nggih. Nggih ya. Cabangan niku wau nggih. Cabangan niku. Nek Pak Bupati kerenjam Mbak nek nyekar keng sini, bakdo keng sini mriki, bar mriki terus tenggene yang Cempo niku terus wangsul mangan-mangane enten griya juglu niku ngoten. Lah Nyi Ageng Cempo piyambak niku sinten, Mbah? Napa ekstrine sinten ngoten? Niku hitungane nggih mungkaran yang Cempo niku
daerah Tawangrejo Waru niku prapatan niku jaman riyen ngoten nek nanem pantun ngoten pantun sing enten niku kaya Pasono terus kados pantun apa nika mboten enten sik nanem pantun Sempo ngoten. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng mandang sugeng jenang. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng mandang sugeng jenang.